Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang alat ukur. Sebelumnya minta maaf kalau saya sendiri belum begitu pandai dalam alat ukur. Yang saya tahu kita ada meteran, siku juga macam-macam, ada yang ada water pass-nya, ada yang enggak. Sama satu lagi sigmat, kita belum ada di sini. Terus ini square ya apa? Speed square. Pertama kita bahas yang biasa kita pakai dulu, ada meteran. Meteran ini yang biasa kita pakai itu satuan ukurannya senti, mili, sama meter. Nah, di atasnya ini biasanya ada feet. Kayak feet ini satuan ukuran inci. Satuan ukuran inci, dan 1 inci itu kalau dikonvert ke mili 2,4 Senti. Kalau mili Jadi 254. feet sama inci itu sama. 2,5 doang kok. Satu feet tuh biasa di keterangan di sini pun agak apa ya? Oh berarti nggak beda ya? Beda. Cuma sebenarnya satuan inci biasa dipakai di Eropa ya kali ya. Sebenarnya dari meteran itu sendiri ada fungsinya ya. Mungkin fungsinya bisa dijelasin sama Om Ajis. Kenapa meteran itu? Juga. Iya. Lu kayak Jokowi lu dilempar ke pemerintah. Nggak apa-apa. Nanti kan kalau kita udah tahu semua materinya kan nanti tinggal PIC-nya siapa. Lu jelasin dong kenapa dilempar ke Bang Haji. Karena saya. Gua udah ngasih. Wah, ini PE nih. Ini namanya PE. Ada tuh gua bawa contohnya. Nih, ini yang mau gue buat ini. Nah, nih kembali ke pertanyaan siapa tadi ya? Tadi lu jawab, itu kelemahan gue di situ. Dono. Untuk meteran ujungnya sengaja dibuat longgar gini untuk nyocokin kita mengukur dalam dan bagian luar. Biasanya kita aplikasi buat mengukur laci. Kalau lubang laci yang kita ukur kan dalamnya. Iya. Kalau mengukur kotak lacinya bagian luarnya. Nah ini nih. Ini pentingnya di situ ya. Nah untuk contoh, misalnya kita mau bikin ada videonya. penutup ini ya. Nah, Penutup. Andai kata kita mau nutup kan, kita tutup lah. Tutup dengan posisinya rapat ya. Cara ngukurnya, bikin video YouTube juga kayaknya. untuk ukurnya bagian dalam petokin di sini. Petokin dapat 40,5. Ini kasih ruang buat press nih, Lu harus pakai baju 40,5. press. Misi. Ketika ngukur dalam bagian ini kan kedorong ya. Ya. Nah, kedorong kira-kira kayak gini. Bagian dalam kedorong. oh, Nah, ini dapat 40,5. justru memang kita biarkan. Biarkan Iya. sampai kedorong. Nah, sekarang kita mau bikin penutupnya. Ketika kita tarik sini, tarik sampai keluar. Nah, pasang luar dia akan ketarik. Nah, godeknya ini sesuai ketebalan plat ini. Kalau platnya 1 mili, dia godeknya 1 mili. Jadi kita ukur gini, tarik sampai benar ketarik. Di 4,5 juga, di berapa? Di 40,5. 4,5 juga, 40,5 juga. Artinya kita sudah mengandalkan ini aja sebetulnya udah kelar ya, nggak perlu kita toleransi. Nggak usah, Jadi wah lebihin berapa mili nggak usah begitu ya? nggak usah. Wah ini Dapatnya 4, kita motong itu 40,5. Nah, kalau mau ngurangin kalau untuk laci kan harus space-nya. Iya. Itu lain cerita lagi dah. Nah, tapi kalau kita buat nutup udah tinggal tarik aja. 40,5 dapat 40,5. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai meteran? Untuk meteran sendiri ada macam-macam ya, mulai dari 3 meter, 7 meter sampai 1 kilo. 12 meter dan lebih. Nah, untuk di meteran seperti ini juga ada fiturnya ya. Kalau di sini ada
buat pengunci ya, misalnya kita mau ngukur ini biasanya ada penguncinya sendiri di sini. Jadi kita nggak tahan. Nah ini kalau kita tarik, ini akan otomatis dia tarik sendiri. Kalau untuk simple atau enggak untuk ukur pendek-pendek, kita nggak perlu kunci atau ribet, kita bisa tekan di sini aja. Nah ini juga ngunci sendiri. Ya untuk manual, ini otomatis. Oke, untuk sementara meteran seperti ini ada pertanyaan lagi? Itu bisa didorong. Kalau saya pakai sarung tangan atau enggak Bismillah sebelum bekerja. Ini namanya meteran apa ya? Meteran gulung. Meteran tarik. Mini. Meteran tarik kali ya. Meteran tarik atau meteran gulung. Iya, ini nggak meteran namanya. Meteran gulung udah. Terus untuk siku ada pertanyaan? Cara kalibrasinya gimana? Untuk kali Udah paten gitu gimana? untuk siku ini biasanya kita pakai untuk keakuratan 90 derajat. Kalau untuk cara kalibrasi siku Nggak bisa lah ya. kebetulan ngetes kesikuan. kebetulan saya punya pengalaman di kalibrasi ya. Sementara ini yang saya tahu untuk mengatur kalibrasi siku atau enggaknya si siku itu saya masih pakai kertas HPS. Kertas HPS setahu saya itu keakuratan sikunya 100% karena dia produksi pabrik dan menggunakan mesin potong pabrik. Biasanya kalau dalam dunia percetakan, kalau si kertas itu nggak siku, cetakan akan lari semua. Jadi sementara ini saya untuk mengetahui siku itu siku atau tidak biasanya pakai siku kertas HPS. Acuannya pakai siku mana? Jignya itu dia. Jignya ada. Berarti bukan kalibrasi itu, maksudnya komparasi kan ya? Iya. Komparasi. Dan mungkin tambahan ya, kalau saya perbandingkan penggaris siku seperti ini nggak pernah ada yang akurat tingkat kesikuan ya, kecuali mungkin yang mahal ya. Ada. Yang mahal. Kalau kelas-kelas begini nih, Tapi kalau jatuh. iya Pattern doang siku. lari semua nyikunya. Nggak tahu dan yang punya pengalaman bisa akurasinya tinggi. Sinua. Nah, Terus apa lagi? Oke, untuk Fungsi water pass di siku tuh apa, Pak? fungsi water pass sendiri gunanya untuk aksesoris tuh, mengetahui rata atau enggaknya ya, iya, kemiringan. ya. Ya fungsinya mungkin sama water pass yang biasa, sama. Fungsi. Jadi dia ada dua fungsi lah di dalam siku ini. Oke, untuk siku sendiri ada pertanyaan lagi? Ya. Cukup, boleh ya. Nah, sekarang kita ke alat ukur sigmat. Ini namanya sigmat. Kalau yang itu namanya sigma, nggak pakai T. Nah, sigmat sendiri satuan ukurnya biasanya di bawah ini mili, sama seperti meteran mili senti, dan di sini itu inci. Nah, untuk cara ukur sigmat adalah titik 0 Sigma tahu tuh cara baca sigma. titik 0 di kita acuannya titik 0 di bawah ini ya. Ini bisa bergerak ya. Garisnya ini nggak ada yang rapot-rapotnya. Iya, ada lah kan di bawahnya. Nah, biasanya untuk mengukur Iya, ada ininya ada. biasanya untuk mengukur ketebalan ya. Kalau untuk mengukur ketebalan kayu. Ketebalan kayu seperti ini. Kunci dulu. Kunci. Ini Oke. kunci. Nah, Udah. Nah, 21,6 mili. Kenapa kita bisa tahu 6 milinya? Berarti di sini garis yang 2,1. sejajar dengan atas. 2,1. Hah? 2,1. Di sini 2,1. Ketebalan atau ruang dalam. Biasanya kita pakai untuk oh, Nih, aqua gelas. yang anu ya, pipa, bulat ya. ya pipa atau Tuh. itu tadi amplasannya sih. ini. Kalau yang tadi kan ini untuk ukur diameter luar. Nah,
Sekarang Nah, ini kita kayak gini nih. kalau yang seperti ini untuk ukur diameter dalam. Nah, keluar dulu dah, dipraktekin. Oke. Keluarnya berapa, dalamnya berapa? Nah, sekarang kita coba mengukur diameter pipa ini dengan menggunakan sigmat. Oke, kunci. Ah. Oke. Kunci. Ini diameternya kurang lebih 70 mili. Kalau peralon itu ini hitungannya misalnya 4 in itu ukuran diameter dalam apa luar? Nah, Hah? Dalam? Iya. buat nyambung pipa gitu. Ya lu pipe kan 3/4. Sebenarnya ini 2,4. Tebel luar ya. 3,4 udah. 3/4 tuh dalam ini.